Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah memasuki pertengahan dari bulan September di 2020 saat ini. Kita semua masih berada dalam situasi pandemi yang terjadi hari ini di seluruh belahan dunia, termasuk di negara kita. Praktis mulai dari Februari Maret ya sebetulnya ya, kalau kegiatan semacam istilahnya macam-macam ya, PSBB atau lockdown segala macam ini sudah dimulai dari bulan Maret. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang menyangka akan sampai seperti hari ini yang kita alami. Meskipun kalau kita lihat suasana di banyak tempat, sikap orang bermacam-macam dalam melewati kondisi ini. Yang paling terasa dan paling banyak hari ini kita lihat, salah satu yang kemudian menjadi kenyataan hari ini adalah semakin banyaknya orang-orang yang kemudian menjadi stres, bahkan depresi melewati situasi ini. Hampir semua orang, bisa dibilang semua kalangan. Persoalannya bukan lagi hanya persoalan kesehatan, tapi justru hari ini kita sudah masuk dalam kondisi yang jauh lebih parah, yang kemudian berdampak kepada kondisi ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak bisa, yang berdagang berbisnis pun kesulitan. Ini kenyataan hari ini. Anak-anak pelajar sekolah awalnya dulu mungkin mereka seperti senang, kesannya seperti libur ketika kemudian ada kegiatan yang kemudian dikenal dengan school from home. Namun ternyata situasi yang masuk ke bulan ke-7 ini, tidak sedikit juga pelajar-pelajar yang juga menjadi stres karena banyak yang mereka keluhkan, termasuk tugas-tugas yang jauh lebih banyak daripada sebelum school from home ya, termasuk banyak lah ya, termasuk para guru pendidik yang kemudian terkesan yang hanya memberi tugas saja gitu, tidak ketika ditanya nggak merespon dan seterusnya gitu, macam-macam lah kondisinya. Termasuk juga orang tua yang mulai bukan hanya sekedar jenuh, tapi mereka juga mulai merasa semakin terbebani dengan kondisi ini gitu. Jadi karena mereka harus mendampingi anak belajar di rumah, yang awalnya mungkin tugas-tugas banyak dikerjakan oleh para guru, hari ini orang tua juga kemudian merasakan bertambah lagi beban mereka ya. Selain kemudian berpikir kondisi ekonomi keluarga, memastikan semua kehidupan keluarga bisa berjalan, mereka juga harus menjadi guru saat ini di rumah. Kondisi semakin berat karena semua ini. Nah, namun sahabat sekalian, satu yang perlu kita sadari sebetulnya saat ini, yang penting adalah menjaga kesehatan fisik kita dan juga kesehatan jiwa kita. Dengan semua kondisi yang tadi kita sudah ulas itu, yang terjadi adalah ancamannya selain kepada kesehatan fisik, juga kesehatan mental dan jiwa. Karena kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan mental dan jiwa kita, justru ini menjadi awal kehancuran yang lebih besar. Ya, jadi bukan coronanya yang kemudian menjadi sesuatu yang mematikan, tapi pikiran dan stres tadi itu justru yang banyak merusak. Tidak sedikit yang sekarang udah mulai tidak hanya fisiknya yang sakit, tapi sudah mulai kena dampak kepada psikisnya. Sehingga penting bagi kita sahabat-sahabat sekalian untuk memperhatikan kesehatan mental kita. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Barangkali salah satu yang paling penting saat ini adalah untuk kesehatan mental. Salah satu jalan untuk menjaga kesehatan mental itu adalah kaitannya dengan spiritualitas kita.
menjaga spiritualitas kita agar tetap baik gitu. Jadi hari ini yang perlu kita perhatikan sahabat-sahabat sekalian, ada nanti istilah yang disebut dengan connectedness. Connectedness itu adalah keterhubungan kita. Yang pertama, keterhubungan kita dengan diri kita sendiri, ini yang disebut dengan mindset. Pikiran, perasaan, dan tubuh kita ini kan saling berhubungan. Nah, sekarang bagaimana persoalannya kita bisa menjaga itu? Tidak sehatnya mental itu, ketidakseimbangan itu justru terjadi ketika tidak terjadi keterhubungan antara pikiran, perasaan, dan fisik kita. Maka kita perlu memastikan pikiran kita saat ini dalam kondisi seperti ini tetap terjaga dalam pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, karena inilah pikiran yang menyehatkan. Fokus kita adalah kepada fokus hal-hal yang masih baik bisa kita kerjakan. Tidak terfokus pada berita-berita negatif, pada kondisi yang buruk. Berita-berita kematian di sosial media ini terus semakin banyak. Ini juga termasuk yang membuat kita semakin tertekan gitu ya. Jadi kita perlu menjaga dengan cara kita sendiri. Cari sesuaikan dengan diri kita bagaimana kita tetap bisa berpikir positif sehingga kita bisa lebih baik. Yang kedua adalah perasaan kita. Kita perlu punya perasaan yang positif juga. Perasaan positif ini bisa kita dapati dengan senantiasa menghadirkan perasaan yang dipenuhi dengan rasa syukur di dalam diri kita. Cobalah memperhatikan apapun dalam hidup kita, perhatikan sisi baiknya. Temukan hal-hal baiknya yang masih mungkin bisa kita syukuri gitu. Tanya kepada diri kita tentang apa yang bisa kita syukuri. Kemudian fisik, ini banyak yang kemudian tidak terbahas sebetulnya, selain kita kemudian anjuran-anjuran menggunakan masker, menjaga jarak ya, kemudian bagaimana kita sering mencuci tangan gitu. Sebuah fakta memang yang harus kita sadari bahwa apa yang kita lakukan dengan 3M itu tidak berdampak langsung. Dia memang menjauhkan kita, menutup peluang untuk lebih kecil peluang corona itu bisa kena dan masuk ke tubuh kita. Tapi satu hal yang penting juga adalah imunitas kita. Nah, salah satu kemudian yang bisa menaikkan imunitas tubuh kita itu adalah dengan bergerak fisik kita itu. Berolahraga mungkin salah satunya menjadi pilihan kita untuk kemudian menjaga imunitas kita itu agar tetap naik gitu. Kita bisa perhatikan saat kita ditutup akses kita secara sosial, bertemu dengan orang, kemudian kita hanya di rumah dalam ruang-ruang kotak-kotak begitu, terus fisik kita juga jarang bergerak, itu tubuh kita itu kemudian justru tidak hadir imunitasnya gitu. Ini juga penting. Jadi connectedness antara pikiran, perasaan, dan tubuh kita ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian apalagi sahabat sekalian, mungkin yang menjadi saran bagi kita dan perlu kita sadari adalah connectedness-nya kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini tentang spiritualitas kita. Sebagaimana kemudian kita perlu menyadari bahwa kita ini semua adalah hamba dan kita punya Tuhan. Kita menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini adalah semua adalah atas izin Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah zolim kepada hamba-hambanya. Tuhan punya maksud baik di balik semuanya. Sehingga kita kalau tidak bisa menemukan maksud-maksud baik Tuhan itu, kita tidak melakukan perjalanan dan kesadaran bahwa bukan kita yang ngatur. Jadi seringkali menjadi persoalan itu justru adalah penolakan kita terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Kita nggak sadar bahwa kita sedang menolak ketentuan dari Tuhan gitu. Sehingga penolakan kita itulah yang membuat kita masuk dalam persoalan-persoalan kita. Maka saat ini adalah berlatih untuk pasrah, berlatih untuk menerima takdir, berlatih untuk bersangka baik dengan apa yang kemudian Tuhan berikan pada kita, dan tetap yakin bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan punya caranya sendiri untuk kemudian menjamin kita, menjamin hidup kita, menjamin kebaikan bagi kita gitu. Ini penting. Jadi keterhubungan kita
dengan Tuhan kita, ini membuat kita kemudian merasakan dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan senantiasa bersama kita, Tuhan itu dekat dengan kita, Tuhan itu maha memperhatikan kita, Tuhan itu maha menjaga kita, Tuhan menjamin semuanya dalam hidup kita, sehingga harusnya kita kemudian bisa merasa lebih tenang dengan itu. Kemudian connectedness kita dengan lingkungan ini juga perlu kita perhatikan. Bisa jadi selama ini memang kita udah masuk ke dalam kondisi yang tidak peduli pada kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita dan seterusnya. Maka sekecil apapun masih bisa banyak hal yang bisa kita kerjakan, berbuat baik kepada orang lain, membangun keterhubungan kita dengan lingkungan kita gitu ya. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, menjaga hubungan harmoni kita dengan diri kita, dengan Tuhan kita, dengan sesama, dengan lingkungan kita, dengan orang-orang terdekat kita, ini bisa menguatkan kita. Mulailah dari keluarga kita. Tanya diri kita setiap hari saat kita terbangun, mulailah bertanya saat kita kemudian melihat keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, orang-orang kita cintai. Coba tanyalah pada hati kita tentang bagaimana cara kita hari ini mengekspresikan cinta kita kepada mereka. Hari-hari kita isilah, niatkan untuk membangun keterhubungan kita dengan mereka. Daripada kemudian kita fokus pada sesuatu yang tidak pasti ini, lebih baik kita isi, kalaupun ini menjadi sisa hidup kita, kita isilah kemudian hari-hari kita dengan menghadirkan rasa cinta kita dan berpikir dalam hati dan pikiran kita itu seperti apa kita mengekspresikan cinta kita pada mereka. Mudah-mudahan dengan connectedness yang kemudian kita jaga dengan diri kita, dengan Tuhan kita, dengan orang-orang ya di sekeliling kita, termasuk dengan lingkungan kita, ini justru masih bisa membuat kita tetap punya alasan untuk menjalani hidup. Kematian itu pasti, dan semua orang pasti akan mati, dan semua sudah tercatat jadwalnya, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan berlebihan sebetulnya, karena kita nggak akan mati sebelum masuk jadwal kita. Kalaupun kita takut kita belum jadwalnya mati, ya kita nggak akan mati gitu. Mau ditakut-takutin seperti apapun ya nggak ada gunanya, tidak merubah apapun gitu. Maka ya udah aja, kita belajar untuk kemudian tidak menolak kenyataan, belajar untuk mengalir dengan apa yang kemudian ditentukan oleh Tuhan, tidak kemudian memaksakan untuk melawan arus, ikutin aja. Tuhan punya rencana sendiri buat kita, let it flow, the show must go on gitu ya. Bagaimana kita kemudian bisa melakukan apapun lah, sekecil apapun yang terbaik yang bisa kita kerjakan saja sekuat dan kemampuan kita. Serahkan pada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan bersama kita. Mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini bisa memberikan kebaikan bagi kita untuk mengisi hari-hari kita gitu. Semoga apa yang kita bincangkan sebentar ini sedikit bisa membuat kita lebih semangat dan optimis. Tidak perlu terlalu memaksakan harus begini harus begitu, mengalir saja dulu, karena dalam kondisi seperti ini tidak banyak yang bisa kita kerjakan. Justru yang paling memungkinkan kita latih dalam diri kita adalah bersabar untuk menunggu semua badai ini agar segera berlalu. Rasanya itu sahabat sekalian, semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.